Bab 436, Mematahkan Formasi. Penduduk kota Donglin benar-benar panik melihat pemandangan ini. Banyak yang kehilangan akal sehat dan bergegas menuju tirai cahaya merah. Namun, saat memasuki tirai, mereka sama sekali tidak menemui perlawanan. Dengan embusan lembut, mereka berhasil melewatinya. Orang-orang yang berlari ke arah mereka terhenti, mulut mereka menganga ketakutan. Mereka yang menyerbu masuk ke tirai cahaya kini menjadi kerangka merah muda. Setelah meronta-ronta beberapa kali, mereka ambruk tak berdaya ke tanah, daging dan darah mereka menguap. Sisanya, yang ketakutan, hanya bisa terduduk lemas di tanah, meratap tak berdaya. Teriakan mereka mencapai langit, tetapi tak satu pun anggota sekte Tongtian yang melayang di udara memperhatikan. Mereka semua menatap dingin Aozu, pria berjubah emas yang terperangkap di dalam formasi. Percakapan panjang dengan Aozu hanyalah untuk mengulur waktu terakhir guna menyiapkan formasi. Kini setelah formasi pembantaian abadi 7 bintang selesai, Tao Ziyu berhenti berbicara dengan Aozu. Formasi pembantai abadi 7 bintang, hancurkan pedang. Perintah Tao Ziyu. Puluhan murid Xiantian di pinggiran merapal mantra, dan sinar cahaya, bagaikan meteor, menyatu dengan tirai cahaya formasi pembantai Xiantian, menyebabkan tirai cahaya merah itu tiba-tiba bersinar terang. Di bawah tirai, 7 pedang besar berdengung dan menyala berturut-turut, dengan rune berkelok-kelok darinya. Pedang terangkat, teriak 49 murid Xiantian serempak, suara mereka memekakkan telinga, membuat warga sipil yang kacau di bawah berhenti menangis dan menatap langit. Rune berkelok-kelok yang tak terhitung jumlahnya pada 7 pedang besar terus-menerus melesat keluar dari pedang-pedang itu, berubah menjadi satu bayangan pedang tajam yang berkilauan di udara, ujungnya mengarah tepat ke tengah. Seketika, segerombolan pedang bayangan yang padat meletus, membawa momentum dahsyat dan menyerbu ke arah Aozu seperti kuda yang berlari kencang. Senyum sinis tersungging dari bibir Aozu. Ia menggenggam kedua tangannya, dan cahaya keemasan tiba-tiba memancar. Jubah emasnya berkibar bahkan tanpa angin, membentuk tirai cahaya bulat di sekelilingnya, menyelimutinya sepenuhnya. Saat bola emas pelindung Aozu terbentuk, segerombolan pedang hantu yang padat melesat di udara. Ding dang dang, dentang logam berbenturan, ratusan pedang hantu berbenturan dengan bola emas dan dibelokkan. Tak satu pun berhasil menembusnya, hanya meninggalkan goresan kecil. Meskipun lightsaber tak mampu menembus bola itu, kekuatan mereka terletak pada jumlah mereka yang banyak. Meskipun satu lightsaber mungkin tak mampu menghancurkannya, daya hancur ribuan pedang hantu yang menyerbu tak terbantahkan. Hantu pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, terlalu banyak untuk dilihat dengan mata telanjang, menyatu menjadi aliran deras, menyapu dari segala arah, menyerang Aozu dan bola emas pelindungnya, menyebabkan mereka bergetar hebat. Goresan-goresan kecil pada bola, yang tadinya tak terlihat, semakin membesar seiring bertambahnya jumlah, membentuk beberapa retakan tipis. Serang lagi, mata Tao Ziyu berkilat, langsung menyadari tanda-tanda runtuhnya bola itu, dan ia meneriakkan perintah itu. Para murid Xiantian kini pucat pasi, zenki mereka hampir habis. Namun setelah mendengar perintah Tao Ziyu, mereka mengabaikannya dan sekali lagi mengaktifkan mantra mereka. Saat sinar cahaya menyatu dengan tirai cahaya merah bagai meteor, rune pada 7 pedang raksasa di bawahnya bersinar terang. Segerombolan pedang hantu muncul dari formasi pedang,
berkilauan cemerlang saat mereka menyerbu ke arah bola emas pelindung Aosu. Terdengar retak yang tajam. Setelah menahan serangan yang tak terhitung jumlahnya, bola emas yang menyelimuti Aosu akhirnya takluk oleh beban Da. En hancur berkeping-keping. Bayangan pedang tajam yang tersisa menembus celah-celah, menusuk Aosu. Cahaya pedang berkelebat di langit, merobek jubah emas Aosu. Pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya menembus, menusuk Aosu yang tak terlindungi. Melihat Aosu menyerang, wajah Sekte Abadi Tongtian bersukacita. Namun sebelum mereka sempat bertepuk tangan untuk merayakan, beberapa dari mereka pingsan karena kelelahan di kereta emas. Berbeda dengan murid-murid bawaan ini, 7 Taois tingkat bumi terkemuka tidak menunjukkan tanda-tanda kepuasan diri. Masing-masing memegang token merah darah, terus-menerus mengubah mantra mereka untuk mempertahankan formasi 7 bintang. Saat cahaya keemasan memudar, sinar pedang menghilang, dan tatapan semua orang tertuju ke langit, harapan mereka sebelumnya memudar menjadi ekspresi muram. Namun Aosu masih berdiri tegak di udara. Meskipun jubah emasnya tampak compang-camping, ia jelas tidak menderita luka fatal. Ia melirik jubah emasnya yang compang-camping, mengerutkan kening. Ia merobeknya, memperlihatkan tubuh yang berkilauan dengan cahaya keemasan. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan kulitnya ditutupi sisik berbentuk kipas keemasan, seolah tertanam di dagingnya alih-alih baju besi yang lembut. Kalian semut, kalian menampilkan pertunjukan yang megah, tetapi apakah hanya ini yang mampu kalian lakukan? Tanya Aosu. Boom! Kata-kata Aosu baru saja keluar dari mulutnya ketika gemuruh yang memekakkan telinga meletus di atasnya. Ia mendongak dan melihat kilatan petir ungu, berdiameter sekitar 3 meter, jatuh dari langit, menghantamnya dengan kekuatan guntur. Formasi pembantai abadi 7 bintang, guntur. Suara Tao Ziyu, bercampur guntur, nyaris tak terdengar. Bersamaan dengan itu, token merah darah di tangan ketujuh ahli tingkat bumi bersinar terang, cahayanya saling menerangi. Aosu menangkupkan kedua tangannya dengan cepat, lalu memisahkannya, mengangkat tangannya untuk melawan. Telapak tangannya bersinar dengan cahaya keemasan, dan sebuah bola cahaya keemasan langsung terbentuk di antara keduanya. Cahaya keemasan itu tidak sekuat yang mengguncang bumi, tampak agak rapuh. Begitu muncul, cahaya itu langsung menyebar ke segala arah, berubah menjadi jaring emas yang luas dan berkilauan. Pilar petir ungu yang tampak kuat itu, setelah menembus jaring, langsung terangkat, seperti ikan besar yang terjaring. Sekuat apapun ia melawan, ia tak dapat melarikan diri. Boom! Tak dapat mencapai Aosu secara langsung, pilar petir itu meledak di langit. Setelah ledakan dahsyat itu, berkas-berkas petir kecil yang pecah berputar bebas di udara, suara desisan terus-menerus bergema di udara. Aosu, dengan rambut pirang panjangnya yang tergerai bebas, hanya menderita beberapa luka ringan, dan ia tak menghiraukan kilatan petir kecil yang mengelilinginya. Bagaimana ini mungkin? Pendeta Tao Baisi ternganga tak percaya, wajahnya yang bulat dipenuhi rasa tak percaya. Semut tetaplah semut, sekeras apapun mereka berjuang, mereka tak lebih dari ini. Seru Aosu. Dengan itu, cahaya keemasan kembali menyinarinya, dan tubuhnya yang sudah besar tiba-tiba melonjak beberapa kaki lebih tinggi, berubah menjadi raksasa emas. Berdiri setinggi 6 kaki, Aosu setengah membungkukkan tubuhnya, tangan kanannya terkepal di sampingnya.
Ia melirik tirai cahaya formasi Zuxian, dan setelah momentumnya terbentuk sempurna, ia meluncurkan tinjunya yang sebesar gunung ke arah tirai itu. Dengan suara, boom, yang menggelegar, ruang di depan tirai cahaya merah retak, bagian dalamnya sehitam tinta. Tinju kanan Ao Zu tidak menembus tirai, lengannya pun tidak remuk hingga ke tulang. Sebaliknya, tinju itu menghantam ruang di depannya dengan hantaman keras. Tirai cahaya merah bergetar hebat, suaranya yang berdengung menusuk gendang telinga. Riak melingkar, seperti gelombang air, beriak keluar dari titik serangan Ao Zu. Para ahli tingkat bumi dari Sekte Abadi Tongtian, yang mengaktifkan formasi pembantai abadi 7 bintang di pinggiran, adalah yang pertama terdampak. Guncangan itu menyebabkan mereka muntah darah dan terhuyung-huyung. Para murid Xiantian di atas 7 kereta terbang emas berada dalam tekanan yang lebih besar. Darah mengalir dari telinga, hidung, mata, dan mulut mereka, dan mereka pun roboh tak sadarkan diri. Meskipun tirai cahaya formasi pembantai Xiantian tidak hancur, kecemerlangannya meredup jauh tanpa dukungan selusin murid Xiantian. Setelah melancarkan pukulan ini, wujud Ao Zu kembali ke wujud aslinya. Melihat Ao Zu gagal menembus formasi Zuxian, Taois Ziyu sedikit lebih tenang setelah keterkejutan awalnya. Kekuatan pencuri ini mungkin sudah berada di tahap akhir tingkat surgawi. Formasi Zuxian 7 bintang cukup untuk menjebaknya, tetapi tidak untuk membunuhnya. Rekan-rekan murid, kita akan menjebaknya di sini sementara guru menangani situasi ini. Taois Ziyu diam-diam mengirimkan pesan kepada Taois tingkat bumi lainnya. Cukup untuk menjebakku. Konyol. Ao Zu, seolah mendengar pesan Taois Ziyu, mencibir. Taois Ziyu terkejut dan tetap diam. Latihan pemanasan sudah selesai, waktunya makan, kata Ao Zu. Dengan itu, udara di sekitar Ao Zu mulai bergetar hebat. Cahaya keemasan tidak lagi memancar darinya seperti sebelumnya, melainkan mengalir darinya seperti sungai. Saat cahaya keemasan mengalir, tubuh Ao Zu menjadi kabur. Taois Ziyu melihat tubuh keemasan Ao Zu perlahan memanjang, dan sebuah gerakan bergeser terjadi di kepalanya. Ah! Dengan auman naga yang menembus langit, Taois Ziyu tersadar kembali. Pria pirang di hadapannya telah lenyap, digantikan oleh seekor naga emas yang panjangnya lebih dari 3 meter. Naga emas. Wajah Tao Ziyu memucat saat sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Kepala naga emas yang besar itu menyapu ke segala arah, ekornya yang tebal berputar-putar di depannya, lalu langsung menyerang. Gelombang energi emas, yang tampak nyata, mengikuti ekornya, menyapu ke segala arah dengan kekuatan yang luar biasa. Bang, bang, bang. 7 dentuman keras meletus berturut-turut dengan cepat. Tirai cahaya yang telah redup bergetar hebat lagi. Para murid Xiantian yang tersisa di atas 7 kereta emas menyemburkan darah, mata mereka melotot. Tak mampu menahan gelombang kejut, mereka semua musnah. Tanpa energi spiritual yang menopang mereka, 7 kereta emas itu jatuh terjerembab. Naga emas itu mengabaikan tirai cahaya yang bergetar. Sebaliknya, ia memutar tubuhnya, membubung ke langit. Dari rahangnya, aliran api emas meletus, menembus langit merah tua. Saat tirai cahaya merah tua formasi Zuxian bersentuhan dengan kobaran api naga emas, api itu pun meledak. Token merah darah di tangan 7 pembangkit tenaga listrik tingkat bumi dari Sekte Abadi Tongtian juga menyala dengan ganas. Terdengar suara, kerak pelan,
diikuti oleh serangkaian suara pop. 7 token merah darah itu meledak berkeping-keping, dan tirai cahaya merah 7 lapis yang menutupi langit runtuh di bawah kobaran api, mengubahnya menjadi abu. Bab 437, Pembantaian. Dengan raungan naga lainnya, naga emas itu tiba-tiba melesat keluar dari formasi pembantai abadi 7 bintang, rahangnya menganga. Tubuhnya yang besar berkilauan dengan cahaya keemasan, memancarkan tekanan yang luar biasa dan tak terelakkan. Ketujuh pria itu, ketakutan, segera menyalurkan energi spiritual mereka, dan berbagai rupa dharma dengan berbagai warna muncul di belakang mereka. Naga emas raksasa itu mengayunkan tubuhnya, menahan serangan itu, menyerang langsung ke arah Tao Baisi, yang paling dekat dengannya. Sosok putih setinggi 3 meter muncul di belakang Tao Baisi, menghunus tongkat besi pembunuh iblis yang hampir setinggi dirinya. Seolah membelah gunung, sosok itu menyerang naga emas yang sedang menyerang. Melihat hantaman tongkat itu, naga itu tidak gentar. Sebaliknya, ia menancapkan dirinya ke atas, cakar-cakarnya yang besar melesat keluar dari bawah perutnya, mencengkeram tongkat itu. Cakar lainnya menancap ke bayangan raksasa itu, menariknya hingga terpisah dengan tarikan yang kuat. Rupa Dharma Tao Baisi rusak, dan tubuhnya gemetar. Darah langsung mengalir dari semua lubangnya. Namun sebelum ia sempat pulih, cakar raksasa yang telah merobek rupa dharmanya turun lagi, mencengkeram tubuhnya, melemparkannya ke atas, dan menelannya bulat-bulat. Saat Taois Baisi jatuh ke mulut naga raksasa itu, rupa dharmanya yang besar mulai hancur, berubah menjadi bintik-bintik cahaya putih kecil. Mengikuti tubuhnya, cahaya itu mengalir ke mulut naga emas. Saat cahaya putih ini menyatu, tubuh naga itu menyala, dan luka-luka kecilnya sembuh dengan cepat. Auranya sedikit meningkat. Saudara Baisi, mata seorang Taois berwajah persegi menyala. Cahaya merah menyala di belakangnya. Sebuah rupa dharma besar, menghunus pedang besar, meraung dan menyerbu ke depan. Naga emas itu memotong lehernya dan menelan dirinya sendiri beserta rupa dharmanya. Di tempat lain, sebuah rupa dharma raksasa bersayap mengepakkan sayapnya, mencoba membawa para pendeta Tao berjubah biru di bawah dan melarikan diri. Namun, rupa dharma itu justru tertusuk oleh seberkas cahaya keemasan dan kemudian, tersangkut di cakar naga emas yang mengikutinya, terbelah dua. Setelah naga emas itu terlepas dari formasi, para prajurit tingkat bumi dari Sekte Abadi Tongtian tak berdaya melawannya. Dalam sekejap mata, 6 dari mereka dilahap. Dari ketujuh orang itu, Taois King Mu, satu-satunya yang tersisa, berada paling jauh dari naga emas dan, alih-alih melarikan diri, ia justru tertinggal. Ia melirik Taois Ziyu, tak jauh darinya, raut wajahnya muram, namun secercah tekad terpancar di matanya. Setelah melahap 6 prajurit tingkat bumi, aura naga emas itu menjadi semakin kuat. Ia berhenti, membuka rahangnya, dan menyerbu ke arah Taois Ziyu, yang paling dekat dengannya. Namun, tepat ketika naga emas itu setengah jalan turun, sebuah sabit besar cahaya biru menyapu. Bang! Sebuah lingkaran cahaya keemasan dan hijau, bagaikan matahari yang terik, meletus dari tubuh naga emas, membuatnya terpental sedikit. Taois King Mu terlihat menghunus tongkat kayu hijau. Citra dharmanya lenyap, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya hijau. Auranya terus meroket, melompat dari tahap tengah alam bumi ke tahap akhir, mendekati tahap kesempurnaan agung.
Seiring kekuatannya meningkat pesat, wajahnya memucat, matanya merah padam, jelas ia menggunakan teknik rahasia yang membakar habis energi hidupnya. Taoist Kingmu menghempaskan naga emas itu, tetapi ia tidak berhenti. Ia mengayunkan tongkat hijaunya berulang kali, memancarkan cahaya sabit yang berjatuhan, masing-masing mendarat di tubuh naga emas yang besar itu. Namun, cahaya keemasan telah menyelimuti tubuh naga itu. Cahaya sabit ini, yang terperangkap dalam cahaya keemasan, menghilang bagai setetes air di lautan. Naga emas itu meraung. Rahangnya terbuka, dan semburan api keemasan melesat keluar, menghantam Taoist Kingmu bagai garis api. Taoist Kingmu mengangkat tongkat ciannya tegak lurus di hadapannya, membentuk segel tangan dengan tangan kirinya dan menekannya ke arah tongkat, mendorongnya ke depan untuk menangkis. Dengan suara mendesing, simbol Tai Chi biru putih yang besar muncul di hadapannya, bagaikan perisai bundar raksasa, melindunginya dengan kokoh. Api keemasan terus berkobar, menghanguskan perisai Tai Chi. Pola Pisces pada perisai berputar terus-menerus, menangkal api, nyaris tak mampu menahan serangan. Namun, wajah Taoist Kingmu semakin muram, dan ia tampak di ambang kehancuran. Pada saat itu, bayangan ungu tipis muncul dari balik naga emas raksasa dan menukik ke bawah. Pengamatan lebih dekat mengungkapkan bahwa cahaya dan bayangan itu adalah benang sutra ungu yang panjang. Benang sutra itu panjangnya tak lebih dari 3 meter dan lebar 3 meter. Salah satu ujungnya melilit erat naga emas, sementara ujung lainnya dipegang oleh Vajra yang tampak murka, tingginya hampir 3 meter dan memancarkan cahaya ungu sepanjang 1000 kaki. Sosok Vajra itu tak lain adalah Dharmadhatu dari Taoist Giok Ungu. Ia memiliki 3 kepala dan 6 lengan. 2 tangannya menggenggam 2 pita sutra ungu panjang, 2 lainnya memegang 2 pedang yang diselimuti api ungu, dan 2 yang paling dekat dengan kepalanya memegang botol pemurnian ungu. Tangan Vajra yang memegang pita sutra ungu tiba-tiba tersentak mundur, melemparkan naga emas raksasa itu. Tekanan pada Taoist Kingmu langsung berkurang, tetapi ia kemudian meraung. Kakak senior Ziyu, mengapa kau tidak pergi? Binatang ini di luar jangkauan kita. Wajah Taoist Ziyu semuram air, seolah-olah ia tidak mendengar kata-kata Kingmu. Ia membentuk mantra dengan tangannya, dan Vajra di belakangnya melangkah maju. 2 pedang api ungu raksasa menebas naga emas itu, tetapi naga itu menahannya dengan cakarnya. Kepala naga itu berhadapan langsung dengan Vajra, apinya terbagi menjadi 3 cabang. 3 aliran api emas menyembur dari mulutnya, langsung menyerang ketiga kepala Vajra. Ketiga kepala Vajra membuka mulut mereka yang besar, dan 3 aliran energi ungu tebal seperti kabut menyembur keluar, bertabrakan dengan api emas. Wosh! Kabut ungu yang tampak tipis itu, saat bertemu dengan api emas, tampak menjadi padat, menyelimuti mereka dengan erat. Api yang sangat panas, saat menerjang kabut ungu, terasa seperti tenggelam ke dalam rawa yang kental, tak mampu bergerak maju dan perlahan-lahan terkikis serta terkikis. Aku akan membunuhmu, raung Tao Ziyu, dengan cepat memperkuat kekuatan spiritualnya dan mengaktifkan wujud Vajra Dharmanya untuk maju menuju naga emas raksasa itu. Namun, pada saat itu, Tao Ziyu merasakan hembusan angin tiba-tiba di sampingnya, dan dari sudut matanya, ia melihat ekor naga emas yang besar mengapitnya dari samping. Tanpa bisa melarikan diri, ia membuka mulutnya dan menyemburkan sebuah menara kuningan kecil, setinggi sekitar 1 inci, yang berputar tanpa henti.
Menara itu mendarat di atasnya, memancarkan cahaya kuning samar yang menyelimutinya. Namun, sebelum pagoda kuningan itu dapat sepenuhnya melepaskan cahaya kuning pelindungnya, ekor naga mematikan itu telah mendekat, siap untuk mencambuk Tao Giok ungu itu. Tiba-tiba, serangkaian suara menderu memenuhi udara, dan puluhan tanaman merambat hijau meliuk-liuk, mengikat erat ekor naga emas itu. Melihat Taoist Kingmu, raut wajahnya semakin muram, darah hitam mengucur dari ketujuh lubangnya. Di belakangnya, sesosok tanaman merambat iblis tangan hantu setinggi 3 meter muncul. Ratusan tanaman merambat itu, setelah menahan naga emas, langsung meletus menjadi api hijau. Ah! Kepala naga emas itu meraung ke langit, dilalap api putih. Wajah Taoist Giok ungu juga sepucat kertas. Ia membentuk formula ajaib dengan tangannya, dan botol suci yang dipegang tinggi di dalam citra darem. Avajra tiba-tiba jatuh. Cahaya ungu memancar dari mulut botol, dan seberkas cahaya ungu setebal lengan anak kecil, terbungkus kilatan petir ungu, melesat lurus ke arah naga emas. Sosok naga emas itu tertahan, tak mampu menghindar, dan sinar cahaya itu menghantamnya. Sinar ungu itu terlalu pekat dan terlalu kecil, hanya menyisakan titik hitam kecil di tubuhnya saat mengenainya. Namun, titik hitam ini tampak mencolok di antara sosok emas naga itu. Dengan bunyi dentang, senjata ajaib yang dibawa oleh Tao Ziyu, pedang kuno bermotif pinus, akhirnya terhunus. Melayang ke udara, pedang itu mengembang hingga ukuran 6 hingga 9 meter, seluruh tubuhnya berkilauan dengan urat-urat ungu, berubah menjadi naga ungu sepanjang 6 hingga 9 meter. Naga ungu itu meraung tanpa suara, jatuh ke arah naga emas, menghantam tepat ke titik hitam kecil yang terkena cahaya keemasan. Ah! Naga emas itu meraung lagi, dagingnya terkoyak, sebuah lubang besar menganga dari depan ke belakang. Tao Ziyu sangat gembira. Tepat saat ia hendak menarik kembali pedang kunonya dan menyerang lagi, ia tiba-tiba merasakan sentakan di jantungnya dan menyadari dengan ngeri bahwa ia tak bisa bergerak. Ketika naga emas itu meraung, cahaya keemasan memancar dari tubuhnya, dan gelombang tak terlihat mengguncang udara, menyapu seluruh kota Donglin. Pada saat ini, bukan hanya Taoist Ziyu yang tak bisa bergerak, tetapi Taoist Kingmu dan warga sipil yang melarikan diri ke segala arah di kota juga terjebak di posisi semula, tak bisa bergerak. Bang! Tanaman merambat hantu yang melilit naga emas itu hancur berkeping-keping, dan kepala naga yang tak terkendali itu langsung menerobos, membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Taoist Kingmu. Taoist Kingmu tampak merana, tersenyum pahit, dan seberkas cahaya tiba-tiba menyala di tubuhnya. Melihat ini, naga emas itu terkejut dan segera menarik kepalanya. Bang! Tubuh Taoist Kingmu, bersama dengan gambar Dharma di belakangnya, meledak. Gelombang energi hijau yang dahsyat menyapu ke segala arah, membuat naga emas itu terpental mundur lebih dari 3 meter dan bahkan melonggarkan ruang yang sebelumnya dikurung oleh mantranya. Mata Taoist Ziyu berkilat merah, tetapi ia tak berani tinggal. Cahaya ungu menyambar di sekelilingnya, dan ia pun bergerak untuk melarikan diri. Naga emas itu, tentu saja, tak mau menyerah. Ia berguling, berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melesat mengejar. Ekornya yang besar terayun di udara, menarik Tao Ziyu mundur beberapa kaki darinya. Mulutnya yang besar terbuka, menyelimutinya dalam bola api merah keemasan. Tao Ziyu, yang merasakan ada yang tidak beres, telah memanggil pagoda kuningan untuk melindunginya,
tetapi panas api yang terpancar melalui tirai cahaya kuning itu masih tak tertahankan. Suara tik-tok yang aneh tiba-tiba terdengar di telinga Tao Ziyu. Ia menyentuh dahinya, dan aliran cairan kuning cair menempel di telapak tangannya. Kemudian, dengan suara tik-tok yang terus-menerus, menara kuningan kecil itu meleleh dalam kobaran api. Tirai cahaya kuning itu lenyap, dan Tao Ziyu meraung tak puas sebelum ditelan oleh api merah kemasan. Naga emas itu membuka mulutnya dan menghisap api dan Tao Ziyu melahapnya. Dalam sekejap, 8 master tingkat bumi dari Sekte Abadi Tongtian, bersama 49 murid elit Xiantian, semuanya tewas. Naga emas itu meringkuk, tiba-tiba menyusut, dan segera berubah menjadi pria paruh baya berambut pirang kekar. Banyak sisik emasnya hancur, tetapi mereka pulih dengan kecepatan yang terlihat dalam cahaya kemasan. Sekelompok semut, berkubang dalam kepompong, makanan yang tepat untuk mereka. Aozu, yang kini berwujud pria pirang, mendengus dingin dan bergumam pada dirinya sendiri. Ia menjilat bibirnya dan menatap kota Donglin yang hancur di bawahnya dengan rakus. Bab 438, Musuh Mematikan tiba. Negeri Dayan, rumah bagi Sekte Setan Hitam. Saat itu tengah hari, matahari bersinar terang, tetapi puncak 13 puncak setan hitam diselimuti kabut hitam tipis, membentuk awan hitam yang luas di atasnya. Dari kejauhan, 13 puncak setan hitam dan awan hitam di atasnya menyerupai 13 jamur raksasa. Awan hitam itu melemparkan bayangan yang luas di tanah, dan dari bawah, puncak-puncak dan bebatuan aneh di atasnya samar-samar diwarnai dengan rona gelap, kualitas yang menyeramkan. Di bawah 13 puncak, para pengikut Sekte Setan Hitam sibuk. Mereka terbiasa dengan pemandangan seperti itu dan secara alami tidak terpengaruh, menyibukkan diri dengan urusan mereka sendiri. Jumlah pengikut Sekte Setan Hitam telah meningkat secara signifikan dibandingkan dengan masa lalu, menunjukkan bahwa mereka telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah loteng bertingkat telah dibangun di lokasi tersembunyi di puncak-puncak No. 13. Loteng itu tampak terbengkalai untuk waktu yang lama. Jaring laba-laba menghiasi pintu dan jendela, dan anak tangga batu yang menuruni gunung hampir tertutup rumput liar setinggi setengah manusia. Jelas, sudah lama tak ada yang menginjakkan kaki di sana. Saat itu, sesosok tubuh berwarna biru kehijauan duduk bersila di atas loteng. Itu adalah Simu. Disinilah Master Ju dulu tinggal. Setelah kematiannya, Sekte Iblis Hitam, karena alasan yang tidak diketahui, menolak mengizinkan sesepuh lain menggunakan tempat itu, meninggalkannya terbengkalai. 10 hari yang lalu, Simu tiba diam-diam, tanpa memberitahu siapapun dari Sekte Iblis Hitam. Bangunan kuno Master Ju kosong, jadi ia memilih untuk tinggal selama beberapa hari. Ia menangkupkan tangannya di udara, dan sinar matahari berkumpul di udara, terus-menerus meresap ke dalam tubuhnya. Dalam mimpinya, Simu berubah menjadi kera putih, berjongkok dalam postur aneh di puncak yang menjulang tinggi. Awan berputar-putar di sekelilingnya, seperti kehadiran surgawi. Di langit, awan putih berarak, dan matahari yang terik bersinar. Sinar cahaya keemasan mengalir turun dari awan, menyatu dengan tubuh kera putih itu. Bulu kera itu tampak diselimuti kilau keemasan. Seiring berjalannya waktu, cahaya keemasan itu semakin menyilaukan. Pada saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi.
Langit yang tadinya tenang tiba-tiba berubah. Hamparan awan putih yang luas tiba-tiba bergulung kencang, menutupi terik matahari dan menyebabkan langit tiba-tiba menggelap. Anehnya, garis-garis samar cahaya keemasan memancar dari permukaan awan. Tepat saat wajah kera putih itu berkedip karena terkejut, awan beriak, dan sepasang mata emas raksasa muncul entah dari mana, menatap kera di bawahnya dengan tatapan tajam dan berbisa. Simu, di dalam tubuh kera itu, merasakan kejutan yang luar biasa. Ia merasa seolah-olah sedang ditatap oleh binatang prasejarah. Rasa dingin menjalar di sekujur tubuhnya, namun, terikat oleh tali tak terlihat, ia tak bisa bergerak sedikit pun. Perasaan tak berdaya ini menyebabkan rasa takut yang tak berujung melonjak dalam dirinya, menyapu seluruh tubuhnya. Pada saat itu, kera putih itu tiba-tiba berhenti menghirup sinar matahari, tubuhnya yang besar melompat ke atas. Tatapannya tertuju pada pupil emas di udara, ekspresi geram dan ganas di wajahnya, seolah tak gentar menghadapi kemunculan tiba-tiba pupil emas raksasa itu. Cahaya keemasan yang cemerlang bersinar dari pupil yang besar itu, dua sinar cahaya keemasan yang tampak nyata memancar darinya. Raungan, kera putih itu memukul dadanya dengan kedua tangan, melepaskan raungan memekakkan telinga yang bergema di seluruh langit dan bumi, mengguncang udara. Di loteng, Simu tersentak bangun, tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Ia terengah-engah, jantungnya berdebar kencang seperti drum, hampir melompat dari dadanya. Apa yang baru saja terjadi? Ia bergidik, menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum akhirnya menenangkan detak jantungnya. Namun sebelum ia sempat bereaksi, lolongan yang panjang dan menusuk bergema, seolah dari kejauhan, bergema bagai guntur di telinganya, suaranya dipenuhi kebencian dan amarah yang tak berujung. Simu merasakan darah dan kinya bergejolak, terutama kepalanya, nyeri tajam bagai tertusuk jarum. Wajahnya memucat, dan ia menoleh ke arah sumber suara. Raungan bagai ombak langsung menyelimuti 13 puncak sekte iblis hitam, terus berlanjut tanpa henti. Suara itu bergema di benak para murid sekte iblis hitam seolah dihantam pukulan telak. Mereka yang berada di bawah alam bawaan berlumuran darah, ambruk ke tanah, hidup mereka tak menentu. Para tetua sekte dari alam bawaan hingga alam bintang dan di atasnya juga menyemburkan darah, ambruk ke tanah dengan ekspresi sedih, wajah mereka dipenuhi kengerian yang tak terjelaskan dan teror yang hebat. Dari aula utama puncak 1, seberkas cahaya hitam melesat keluar, menampakkan sosok parubaya berjubah hitam. Sosok itu tak lain adalah Jinzi, tetua agung sekte iblis hitam. Mata Jinzi menyala-nyala, cahaya hitam mengepul dari tubuhnya. Apa ini? Tanyanya, wajahnya dipenuhi keraguan, tatapannya tertuju pada arah raungan itu. Di atas loteng puncak 13, Simu menatap ke kejauhan ketika tiba-tiba cahaya keemasan muncul dari langit yang jauh dan melesat ke arahnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Sebelum ia sempat mendekat, udara di depan Simu tiba-tiba berkelebat, dan sepasang mata emas raksasa muncul dari udara tipis. Pupil emas itu terayun, menatap Simu di bawah. Kebencian yang membara di mata mereka, seolah-olah air laut pun tak mampu menghanyutkannya, sangat identik dengan mata emas dalam mimpinya. Ekspresi Simu berubah lagi, tetapi sesaat kemudian, tubuhnya menegang, dan, seperti dalam mimpinya, ia tak bisa bergerak sama sekali. Rasa takut mencengkeramnya. Pada saat itu, darah dan esensinya tiba-tiba mendidih,
dan sensasi terbakar menyebar ke seluruh tubuhnya, mengalir melalui pembuluh darahnya. Rasanya seperti api membakar anggota tubuh dan tulangnya, menghancurkan kekuatan tak terlihat yang mengikatnya. Ah! Simu meraung ke langit, kekuatan dahsyat bak jurang dan lautan yang langsung bergema di seluruh 13 puncak iblis hitam, mengejutkan semua orang yang masih sadar. Setelah raungan itu, suara gemeretak renyah menggema di sekujur tubuh Simu. Otot-otot besarnya menggembung, tubuhnya mengembang dengan cepat seolah-olah menggembung, dan bulu-bulu putih seperti jarum baja tumbuh dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, Simu berubah menjadi seekor kera putih raksasa, mungkin setinggi 6 atau 8 meter. Dua sinar keemasan cemerlang bersinar dari pupil emas kera itu. Namun, tidak seperti sebelumnya ketika amarah kera itu menguasainya, Simu tetap sadar dan jernih. Ia masih tak bisa mengendalikan kera itu, dan hanya bisa menyaksikan. Namun, guncangan di dalam dirinya bagaikan gelombang laut yang tak tergoyahkan. Kaki kera yang besar itu menghentak loteng di bawah, menyebabkannya runtuh. Sosok kera yang besar itu berubah menjadi bayangan putih luas yang membumbung tinggi ke langit. Saat kera raksasa itu terbang, Simu merasakan kilatan cahaya keemasan di depan matanya. Sesaat kemudian, tubuh besar kera itu bergetar hebat, dihantam oleh kekuatan mengerikan yang tak terlihat. Ia terpental mundur ratusan kaki sebelum menabrak sebuah gunung. Gemuruh. Gunung itu, yang tingginya lebih dari 100 kaki, tiba-tiba terbelah dua, menyebabkan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan menuruni bukit. Untungnya, puncak ini bukanlah puncak utama dari 13 puncak iblis hitam, dan tidak banyak murid sekte iblis hitam yang turun ke sana. Namun, pemandangan ini disaksikan oleh tetua agung sekte iblis hitam Jin Zida. Dan banyak tetua Siantian sekte tersebut, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Jelas, mereka tidak tahu bagaimana monster seperti itu bisa muncul entah dari mana di puncak 13. Beberapa luka dalam mengoyak dada kera putih itu, dan darah menyembur keluar, langsung menodai bulu putih di dadanya menjadi merah. Kera itu meraung marah. Lapisan cahaya putih segera muncul di dekat luka-luka itu, dan pendarahan dengan cepat berhenti. Luka-luka itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Dalam beberapa tarikan napas, bekas luka yang dulunya mengerikan berkurang menjadi beberapa tanda merah dangkal. Di dalam tubuh kera itu, Simu menghela napas lega dan melihat ke depan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Berdiri di udara di depan adalah seorang pria paruh baya berjubah emas, dengan rambut pirang, janggut emas, dan alis emas. Ekspresinya sedingin baja. Dibandingkan dengan kera putih, ia tampak sangat kecil, namun memancarkan aura keganasan dan kesombongan yang tak tertandingi, bahkan melampaui kera putih. Tangan pria berjubah emas itu memiliki dua cakar naga emas raksasa, bersisik emas tebal dan berkilauan metalik. Luka-luka pada kera putih itu tampaknya disebabkan oleh cakar-cakar ini. Di dalam tubuh kera itu, pikiran Simu berpacu. Ia samar-samar melihat siluet naga emas raksasa di dalam tubuh pria berjubah emas itu, dan berpadu dengan pupil emas raksasa yang pernah dilihatnya 2 kali sebelumnya. Ia menyadari, ini naga emas berkepala 9. Tidak, ini tidak mungkin wujud aslinya. Jantungnya berdebar kencang, tetapi ia langsung mencurigai identitas pria berjubah emas itu. Meskipun aura yang dipancarkannya kuat, aura itu masih berada di tingkat alam surgawi. Jika, seperti yang dijelaskan Raja Keracang,
wujud aslinya telah tiba, niscaya ia akan berada di luar alam surgawi. Saat Simo merenungkan hal ini, pupil emas kera putih itu mengerut, dan ia meraung dengan ganas. Dengan hentakan kuat lengannya yang besar, ia menghantam sisa separuh gunung di belakangnya, memanfaatkan momentum untuk melontarkan dirinya ke atas dan menerjang ke arah pria berjubah emas itu. Sosoknya yang besar, bagaikan puncak seputih salju, menghasilkan bayangan yang luas, menyelimuti pria berjubah emas itu. Aku tahu kau tidak akan mati semudah itu. Mata pria berjubah emas itu berkilauan dengan cahaya keemasan, dan ia mendengus dingin. Ekspresinya tetap tak berubah saat ia menghadapi sosok besar, sekuat gunung, yang melesat ke arahnya. Ia mengulurkan tangan kanannya, dan cahaya keemasan yang luas dan nyata terpancar darinya. Kemudian, cahaya itu melonjak dan beriak seperti air, dalam sekejap mata membentuk tornado emas raksasa yang menahan tubuh kera putih raksasa itu, mencegahnya jatuh. Kera putih itu murka, tubuhnya berkobar dengan cahaya keperakan. Ia mengayunkan tangan dan kakinya, menendang dan mencambuk. Aliran lebat bayangan telapak tangan dan kaki perak turun bagai hujan deras, menghantam pilar emas. Pilar emas itu bergetar, tetapi tidak menghilang. Pilar itu terus membesar dengan cepat, seolah-olah menjebak kera putih di dalamnya. Senyum tipis tersungging di wajah pria berjubah emas itu. Ia mengulurkan tangan kirinya, dan cahaya keemasan menyatu di tangannya, mengembun menjadi tombak emas. "Bunuh!" teriak pria berjubah emas itu, mengayunkan lengannya. Tombak emas itu berubah menjadi seberkas emas, menembus dada kera putih itu dalam sekejap. Garis-garis hitam melesat di kehampaan kemanapun tombak itu lewat. Cahaya keemasan berkelebat di mata kera raksasa putih itu, dan dengan raungan rendah, api putih yang berkobar meletus dari lengan kirinya. Api itu membumbung tinggi, menyatu menjadi telapak tangan putih raksasa, yang menghantam pilar angin emas itu dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan suara "bang" yang menggelegar, pilar angin emas itu tiba-tiba menjadi rentan terhadap api putih, patah menjadi dua dan hancur berkeping-keping. Dengan satu tangan, kera putih itu meraih tombak emas yang mendekat, lalu memegang ujung tombak lainnya dengan tangan yang lain. Dengan mengerahkan kedua tangannya, ia menghancurkan tombak itu dengan sekali hentakan. Bab 439, Kera vs. Naga. Ekspresi pria berjubah emas sedikit berubah saat melihat ini. Sebelum ia sempat bereaksi, tangan kiri kera putih raksasa itu meletuskan api putih, berputar-putar di sekelilingnya, dan mengembun menjadi beberapa ular piton api putih yang melompat dan menerkamnya. Pria berjubah emas itu tampak waspada terhadap ular piton api putih itu, jubahnya berkibar dan berputar-putar saat ia mundur. Bersamaan dengan itu, untaian cahaya keemasan terjalin dan menyatu di tangannya, sekali lagi mengembun menjadi tombak emas. Dengan jentikan kecil pergelangan tangannya, tombak emas itu menghilang, dan jaring bayangan yang rapat muncul, seperti pohon bunga emas yang tiba-tiba mekar. Mereka dengan mudah menangkis beberapa ular piton api putih yang ganas, mencegah mereka mendekat. Baik kera putih maupun pria berjubah emas itu sangat cepat, dan setiap gerakan mereka memberi mereka kekuatan yang luar biasa. Simo, yang menyaksikan dari sudut pandang kera putih, semakin tercengang, namun tak mampu bergerak. Namun, ini adalah sebuah keberuntungan. Dengan kekuatannya, jika ia benar-benar berhadapan dengan pria berjubah emas itu, ia pasti akan kewalahan. Lagi pula,
Sekuat apapun tangan kirinya, hanya mampu memberikan satu pukulan yang sebanding dengan kekuatan seorang kultivator tingkat surgawi. Namun, pria berjubah emas di hadapannya jauh lebih kuat daripada seseorang di tahap awal tingkat surgawi. Pada saat ini, mata kera putih itu bersinar dengan cahaya keemasan, dan mulutnya tiba-tiba terbuka lebar. Dengan raungan, bola api putih murni, seukuran batu kilangan, melesat keluar dari mulutnya. Api itu terang, namun sama sekali tidak menyilaukan, dan bahkan tidak memancarkan banyak panas. Api putih itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, seperti meteor yang melesat di langit, meninggalkan garis panjang di udara sebelum menghantam dengan keras ke dalam aliran bayangan tombak yang padat di sekitar pria berjubah emas itu. Dengan desiran, bayangan tombak emas itu ditelan dan dilenyapkan dalam api putih, yang terus menyerang pria berjubah emas tanpa henti. Melihat hal ini, pria berjubah emas menyilangkan tangan di dada, dan dari sana memancar dua bola cahaya keemasan, membentuk jaring emas. Boom! Api putih yang berkobar menembus jaring emas itu, menyebabkan lekukan di bagian tengahnya. Meskipun tidak menembusnya, jaring itu langsung meledak. Sebuah kekuatan dahsyat, disertai aliran api putih, menyapu ke segala arah. Pria berjubah emas itu merasa seperti terhantam di dada, membuatnya terpental mundur, menyemburkan sedikit darah keemasan. Meskipun jaring emas itu menghalangi sebagian besar api putih, masih banyak yang mengenai pria itu. Dengan suara mendesis, jubah emasnya hancur berkeping-keping. Melihat ini, kera putih raksasa itu meraung girang dan menerjang maju bagai kilat. Api putih berputar-putar di tangan kirinya, menyatu menjadi pedang api putih raksasa, menebas dengan ganas pria berjubah emas yang masih melayang di udara. Mata pria itu bersinar terang, dan ribuan sinar keemasan yang menyilaukan memancar dari tubuhnya. Ia langsung tertelan cahaya keemasan, berubah menjadi matahari keemasan yang sangat besar. Raungan naga yang jernih menggema dari matahari, menggema di langit dan bumi. Di tengah cahaya keemasan yang menyilaukan, pria berjubah emas itu tiba-tiba meregang, berubah menjadi seekor naga emas, panjangnya sekitar 6 hingga 9 meter, kira-kira sama besarnya dengan kera putih raksasa itu. Tubuhnya diselimuti sisik emas yang berkilauan, cakarnya sepanjang beberapa meter, bagaikan pedang emas yang mampu mengiris emas dan giok. Cakar-cakar itu memancarkan cahaya yang dingin, mengirimkan hawa dingin ke tulang punggungnya. Sebuah tanduk emas tumbuh dari mahkotanya, juga memancarkan cahaya dingin, sementara lubang hidungnya terus menerus menyemburkan aura keemasan. Naga emas itu, yang berubah dalam sekejap, meraung dan mengayunkan tubuhnya yang besar ke kiri dan ke kanan. Cakar emasnya meletus dengan cahaya keemasan yang kuat, menyerbu ke arah pedang api kera putih raksasa itu. Dengan suara, bang, yang menggema, cahaya cakar emas dan pedang api itu bertabrakan, meledak menjadi lingkaran cahaya keemasan dan putih yang menyelimuti segala sesuatu dalam radius lebih dari 3 meter. Dua sosok raksasa terpisah dalam lingkaran cahaya, tampaknya seimbang dalam bentrokan mereka sebelumnya. Namun kemudian, dua raungan dahsyat meletus dari masing-masing raksasa, dan mereka bertabrakan sekali lagi di udara. Boom! Lingkaran api putih dan cahaya keemasan menyebar ke segala arah, memenuhi udara dengan guntur, kilat, dan jeritan aneh melengking dari ruang angkasa yang terkoyak. Di bawah puncak kedua sekte iblis hitam, para tetua sekte berkumpul,
gemetar ketakutan saat mereka menyaksikan dua makhluk raksasa itu bertarung sengit di langit yang jauh. Salah satunya adalah pemimpin sekte iblis hitam. Aura yang terpancar dari kera putih dan naga emas itu membuat mereka ketakutan, bahkan hanya melihat mereka dari jauh saja sudah mengerikan. Tingkat pertempuran ini di luar imajinasi mereka. Jika mereka mendekat sedikit saja, mereka akan langsung musnah. Pada saat itu, suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Seberkas cahaya hitam terbang dari arah puncak satu, mendarat di hadapan kelompok itu. Tak lain adalah Jinzi, Tetua Agung Sekte Iblis Hitam. Tetua Agung, Tetua Agung, melihat pria parubaya berjubah hitam itu, rombongan bergegas menyambutnya. Sekte itu sudah panik setelah kejadian itu, tetapi kemunculan Tetua Agung memberi mereka rasa aman, dan akhirnya mereka merasa damai. Ini situasi khusus, jadi tak perlu formalitas, kata Jinzi cepat-cepat sambil melambaikan tangannya. Petik 2. Tetua Agung, jika kedua kera naga di langit ini terus bertarung seperti ini, aku khawatir sekte ini akan. Salah satu tetua bertanya ragu-ragu, menatap ke langit. Tetua Xie, Tetua Feng, kalian berdua, bawa mereka yang masih bisa bergerak dan segera bawa murid-murid yang pingsan ke tempat aman yang jauh, perintah Jinzi. Baik. Seorang pria parubaya berjubah ungu dan seorang pria berjubah hijau segera menjawab, berbalik dan terbang. Penatua Lin, Penatua Wang, segera aktifkan semua batasan di dalam sekte dan lindungi area-area kunci dari kerusakan akibat pertempuran di langit, lanjut Jinzi. Dua tetua lainnya setuju dan segera terbang. Penatua Agung mengeluarkan serangkaian perintah, dan para tetua Sekte Iblis Hitam segera bertindak. Sekte Iblis Hitam telah mengumpulkan kekuatan yang cukup besar selama bertahun-tahun, dan tak lama kemudian semua murid yang tak sadarkan diri dibawa pergi. Lokasi-lokasi kunci di seluruh 13 puncak, seperti perpustakaan sutra, berkobar dengan berbagai cahaya terlarang. Penatua Agung berdiri di puncak gunung, matanya berkedip-kedip saat ia menatap dua sosok besar di kejauhan. Penatua Agung, apa asal-usul kedua raksasa ini? Bagaimana mereka tiba-tiba muncul di sekte kita? Pemimpin sekte Iblis Hitam mendekati Penatua Agung dan bertanya. Aku juga tidak tahu. Monster-monster ini mungkin berada di atas alam surgawi. Bahkan aku pun tak akan mampu menahan satu pukulan pun. Jinzi menggelengkan kepalanya. Alam surgawi. Pemimpin sekte Iblis Hitam dan para tetua lainnya di dekatnya tercengang. Alam bumi adalah makhluk kuat yang mereka kagumi. Alam surgawi tidak pernah ada di 3 kerajaan dan 7 sekte semenanjung. Jinzi menatap kedua raksasa di kejauhan dengan tatapan tajam, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Di udara, pertempuran antara kera putih raksasa dan naga emas semakin sengit. Di dalam tubuh kera putih itu, Simu menyaksikan dengan ketakutan yang semakin besar. Setelah transformasinya, kekuatan naga emas meningkat drastis. Cakarnya luar biasa tajam, setara dengan senjata magis, dan ekornya beresonansi dengan kekuatan yang dapat meruntuhkan gunung. Tanduk emas di atas kepala naga, khususnya, dapat menembakkan sinar cahaya keemasan dengan daya tembus yang luar biasa. Meskipun kera putih itu juga luar biasa kuat, kemampuan menyerangnya jauh lebih rendah daripada naga emas. Setelah puluhan pertempuran sengit, ia perlahan-lahan jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tak lama kemudian, ia dipenuhi luka, darah mengucur deras,
menodai bulunya yang panjang dan berwarna putih keperakan menjadi merah tua. Bahkan wajahnya berlumuran darah, membuatnya tampak semakin ganas. Dengan bunyi gedebuk, cakar naga emas itu memaksa kera putih itu mundur berulang kali. Tepat saat itu, sebuah ekor emas raksasa menyapu, membuat kera putih itu lengah. Kera itu langsung tertabrak, dan gelombang kekuatan melemparkannya mundur. Kera putih raksasa itu terbang 100 kaki jauhnya, berguling beberapa kali di udara sebelum akhirnya menstabilkan dirinya. Tanda merah darah yang mengejutkan kembali menghiasi wujudnya. Kemudian, kilatan cahaya keemasan muncul di depan mata mereka. Seekor naga emas raksasa menerjang ke arah mereka, taring dan cakarnya terbuka dengan ganas, matanya memancarkan cahaya keemasan samar, dan api keemasan yang besar tiba-tiba menyembur dari mulutnya. Kera putih itu meraung ke langit, dan di tangan kirinya, api putih membumbung tinggi, berubah dari pedang api putih raksasa menjadi tongkat panjang berwarna putih menyala. Dengan satu ayunan lengannya, tongkat itu berubah menjadi bayangan putih seperti gunung, melahap api emas yang mendekat dan langsung menghancurkannya. Aliran api keemasan melesat ke segala arah. Saat berikutnya, sepasang cakar emas raksasa menembus udara, mencengkeram dahi kera putih itu. Kilatan ganas melintas di mata kera putih itu, dan dengan dorongan kuat lengannya, ia mengayunkan tongkat itu ke kepala naga emas itu, seolah-olah bertekad untuk mengalahkan mereka semua. Dengan suara bang yang menggelegar, tepat saat tongkat api putih hendak mengenai kepala naga emas, ia dihentikan oleh sepasang cakarnya. Dengan kekuatan murni, kera putih itu melampaui naga emas. Tongkat api putih, yang terkondensasi dari api putih, tiba-tiba terbakar dan meledak. Dengan ledakan keras, tubuh besar naga emas itu terpental mundur, terbang lebih dari 3 meter. Cakarnya langsung hangus hitam, beberapa cakar tajam patah, dan darah keemasan mengalir kemana-mana. Dalam pertempuran yang sempit, sang pemberani menang. Kera putih itu melancarkan serangan mematikan, memaksa naga emas itu mundur dan bertahan. Ah! Kera putih itu memukul dadanya dengan penuh semangat. Cahaya perak yang luas sekali lagi bersinar di sekelilingnya. Pada saat yang sama, tatapannya tiba-tiba tertuju pada matahari yang menyala-nyala di langit. Getaran aneh terpancar dari kera putih itu, dan sinar cahaya putih menghujani matahari yang menyala-nyala di langit, mengembun menjadi bayangan matahari putih cemerlang yang terbang ke mulut kera putih itu. Cahaya redup muncul dari cahaya perak tubuh kera putih itu. Luka-luka di tubuhnya langsung berhenti berdarah dan mulai menggeliat dengan cepat. Dalam beberapa tarikan napas, luka-luka itu sembuh total. Ini jurus penyerap matahari. Simu menyaksikan pemandangan ini dari dalam tubuh kera putih, hatinya langsung dipenuhi rasa terkejut. Ia telah memimpikannya jurus ini berkali-kali, menggunakannya untuk berlatih jurus penyerap matahari, jadi ia secara alami mengenali teknik yang sedang dilakukan kera putih itu. Namun, dibandingkan dengan esensi matahari yang begitu besar yang langsung dipadatkan oleh kera putih itu, jurus penyerap matahari yang baru saja berhasil ia lakukan melalui mimpinya tidaklah signifikan, perbedaannya bahkan hanya 1 mil. Bab 440, Dalam Bahaya. Jurus menghisap matahari. Aku mempelajari jurus ini dulu. Aku penasaran apakah kau sudah lebih baik setelah bertahun-tahun. Naga emas, beberapa puluh kaki jauhnya, mengayunkan tubuhnya yang besar, gagal menghentikan kera putih raksasa yang berbicara dalam bahasa manusia.
Kera putih raksasa itu bertindak seolah tak menyadari apapun. Mata emasnya bersinar dengan cahaya keemasan, seperti dua matahari yang menyala-nyala, memancarkan sinar keemasan. Bibirnya membuka dan menutup, menggumamkan mantra yang samar. Gelombang kekuatan magis, bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya, terpancar dari kera putih raksasa itu. Aliran cahaya putih yang membakar turun dari udara, menyatu menjadi api putih yang meledak satu demi satu di sekitarnya. Aliran api putih melesat keluar dari mereka, seperti ikan yang berenang, menyatu dengan cepat di depannya, berubah menjadi bola api putih seukuran rumah. Pada saat itu, matahari yang tinggi di langit tampak terhalang. Antara langit dan bumi, hanya bola api putih raksasa di hadapan kera putih raksasa yang tersisa. Api yang mengerikan dan membakar memancar dari bola api itu, melelehkan udara di sekitarnya dan mengaburkannya. Hutan-hutan terdekat pun terbakar. Di dalam tubuh kera putih raksasa itu, Simu dipenuhi rasa terkejut. Kekuatan piroteknik yang terkandung dalam bola api ini sungguh mengerikan, jauh lebih dahsyat daripada serangan api putih yang dilepaskan oleh cacing tulang surgawi hari itu di alam mayat hidup. Namun, ia juga dipenuhi gelombang kegembiraan. Ia tak pernah membayangkan jurus penyerap matahari bisa memiliki serangan seperti itu. Saat Simu asyik melamun, kera putih raksasa itu melambaikan tangannya, dan sebuah bola api putih tiba-tiba memancar dari tubuhnya. Sebuah bayangan putih menembus udara, dan melesat menuju naga emas dengan kecepatan yang tampak lambat tetapi sebenarnya cepat. Pemandangan itu menyerupai matahari yang menyala-nyala bergerak dengan kecepatan tinggi. Kemanapun ia lewat, udara beriak dengan riak-riak yang terlihat, dan pepohonan serta rerumputan di perbukitan di dekatnya hangus terbakar. Di puncak No. 1 Sekte Iblis Hitam, para petinggi sekte menyaksikan dengan takjub, keringat bercucuran dari tubuh mereka, pakaian mereka pun basah kuyup. Menghadapi kekuatan bola api putih yang luar biasa, tatapan serius melintas di mata naga emas itu. Namun, ia tetap tak bergerak, tak menghindar maupun menghindar. Sebaliknya, ia diam-diam menyaksikan massa putih itu mendekat dan membesar. Tepat saat bola api putih itu berada dalam jarak belasan kaki darinya, secercah kemenangan tiba-tiba melintas di mata naga emas itu. Cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya, dan rahangnya tiba-tiba terbuka. Tanduk emas dan pupilnya bersinar keemasan secara bersamaan. Detik berikutnya, aliran cahaya keemasan yang besar memancar dari mulutnya, berputar cepat ke satu arah, langsung menyatu menjadi pusaran emas yang sangat besar. Saat pusaran emas terbentuk, bola api putih itu jatuh, menghantam pusatnya. Saat mereka bersentuhan, tak ada satu suara pun yang meletus. Keduanya menyatu tanpa suara, hanya semburan api keemasan dan putih yang meletus dari tepinya. Saat pusaran emas berputar cepat, setitik hitam muncul di tengahnya dan mengembang dengan cepat, seperti rahang hitam raksasa, memancarkan daya hisap tak terlihat yang mengerikan. Bola api putih itu tiba-tiba mulai berputar, dan lidah-lidah api putih tercabut keluar dan terbenam ke dalam rahang hitam itu. Dengan setiap lidah api putih, bola api itu meredup dan menyusut sedikit. Hanya dalam beberapa tarikan napas, bola api putih itu tertelan bulat-bulat, seperti anjing surgawi yang menelan matahari. Detik berikutnya, warna hitam di pusaran emas itu lenyap dengan cepat, dan seluruh pusaran berubah menjadi bola cahaya keemasan yang berputar cepat, yang ditelan oleh naga emas dalam sekejap. Tubuh naga emas itu bersinar terang,
cakar-cakarnya yang hangus berkilauan dengan cahaya keemasan. Sisik-sisik yang hangus terkelupas dengan cepat, dan sisik-sisik baru tumbuh dengan cepat. Dua cakar yang patah juga tumbuh kembali. Haha, beraninya kau menggunakan serangan seperti itu di hadapanku. Apa kau lupa kemampuan bawaanku untuk melahap kehidupan? Naga emas itu tertawa, tubuhnya berkobar dengan cahaya keemasan. Dengan ayunan tubuhnya, kecepatannya meningkat hampir setengahnya, dan ia melompat ke arah kera raksasa putih itu. Melihat ini, kera raksasa putih itu tentu saja murka. Dengan raungan keras, tongkat api putihnya terayun seperti roda, dan ia melompat keluar, menyerang naga emas itu sekali lagi. Naga emas itu, setelah melahap api sejati matahari, terasa seperti tonik. Tidak hanya luka-lukanya yang sebelumnya sembuh secara signifikan, tetapi kekuatannya juga meningkat secara halus. Sinar keemasan sebening kristal, beberapa kaki panjangnya, terpancar dari cakarnya. Ia tidak lagi takut pada api putih kera raksasa putih seperti sebelumnya. Di udara, dua sosok raksasa berbenturan, terkadang menyatu, terkadang terpisah. Setiap benturan melepaskan lingkaran cahaya yang mengguncang bumi, dan raungan menggelegar bergema. Keduanya bertarung sengit sesaat, naga emas itu jelas berada di atas angin. Dalam hitungan detik, tubuh kera putih itu kembali dirusak oleh luka yang begitu dalam hingga terlihat menembus tulang. Terlilit erat, kera itu tak sempat meregenerasi dirinya dengan menyerap saripati sinar matahari seperti yang baru saja dilakukannya. Cahaya perak yang terpancar dari tubuhnya perlahan meredup. Kilatan merah darah yang ganas melintas di mata kera itu, dan aliran saripati serta darahnya tiba-tiba meningkat 10 kali lipat. Simu, yang merasakan hal ini di dalam tubuh kera itu, terkejut. Saat itu, tubuh kera itu meledak, dan api putih yang berkobar berubah menjadi warna darah. Tubuhnya yang besar menyusut dengan cepat di dalam api. Meskipun ukurannya tetap tidak berubah, ia menjadi lebih ramping. Luka-lukanya sembuh dengan cepat di dalam api merah tua, dan auranya melonjak. Kilatan melintas di mata naga emas itu. Memanfaatkan momen kera putih itu merapal mantranya, naga itu melingkarkan tubuhnya di sekeliling kera itu, membungkusnya. Salah satu cakarnya yang besar mengabur, berubah menjadi beberapa cakar emas yang menghujam dada kera dengan ganas. Dengan bunyi gedebok yang teredam, cakar-cakar itu terasa seperti menembus dinding besi, bahkan tak mampu menggores kulit kera, hanya meninggalkan beberapa bekas merah samar. Naga emas itu ketakutan. Kera itu telah menemukan teknik rahasia yang hampir menggandakan kekuatan fisiknya. Raung, kilatan darah melintas di mata kera putih itu, dan tinjunya mengepal, lalu tiba-tiba kabur. Seketika, jaring bayangan tinju yang rapat muncul dari udara tipis, seperti gelombang putih dan merah, menyerbu tubuh naga emas itu. Serangkaian benturan keras dan menggelegar, seperti benturan logam dan besi. Naga emas itu melesat ke udara, membubung ratusan kaki sebelum akhirnya berhenti. Beberapa bekas pukulan menembus perut bagian bawahnya, tetapi salah satunya sangat kentara, menghancurkan sisik-sisiknya di tempat ia mendarat dan menyemburkan aliran darah keemasan pucat. Kera putih raksasa itu perlahan menarik tangan kirinya yang hangus. Pukulan terakhir itu telah membuat naga emas itu terpental. Semburan darah samar mengalir dari mulut naga emas itu. Ia menatap tangan kiri kera putih itu, kilatan kengerian di matanya. Pukulan-pukulan sebelumnya, yang tampaknya kuat,
hanya menimbulkan sedikit kerusakan. Namun, kekuatan gabungan dari pukulan terakhir itu bagaikan gelombang pasang, menimbulkan kerusakan yang cukup besar bahkan pada pertahanan naga emas itu. Tubuh kera putih itu berkobar dengan api seputih darah. Dengan raungan, ia mengayun ke depan sekali lagi, kecep. Kecepatannya meningkat drastis, meninggalkan jejak bayangan di belakangnya. Bahkan sebelum mencapai target, sebuah tinju putih besar melesat dari tangan kirinya. Secercah ketakutan melintas di mata naga emas itu. Cahaya keemasan berkelebat, dan dengan serangkaian suara berderak, tubuhnya yang besar menyusut sedikit, kecepatannya meningkat drastis saat ia menghindar ke samping, nyaris menghindari bayangan tinju putih. Dengan raungan, bayangan tinju putih itu mendarat di puncak gunung setinggi lebih dari 200 kaki, memancarkan semburan sinar matahari putih. Seluruh gunung runtuh, hancur berkeping-keping, dan lenyap dalam sekejap mata. Bersamaan dengan itu, kepala naga emas itu tiba-tiba berputar, tanduk tunggalnya menyala dengan cahaya keemasan. Sinar keemasan yang menyilaukan melesat keluar dari ujungnya, miring ke arah kera raksasa putih itu. Kilatan merah menyala di mata kera raksasa putih itu, dan dengan jentikan tangan kirinya, ia berubah menjadi bayangan hitam, menghantam sinar keemasan itu. Boom! Sinar keemasan itu berderak dan pecah berkeping-keping, bahkan gagal menembus kulit tangan kiri kera raksasa putih yang hangus. Kera raksasa putih itu menyeringai ganas, lalu berubah menjadi bayangan lagi, menerkam ke arah naga emas. Namun saat ia bergerak, embusan napas emas seluas lautan menderu, menghantam kera raksasa putih itu dengan keras. Meskipun embusan napas itu tidak dapat melukai kera raksasa putih, kekuatan hantamannya yang dahsyat tetap membuatnya terlempar ratusan kaki. Raung! Kera raksasa putih itu jungkir balik beberapa kali di udara sebelum kembali berdiri tegak. Dengan raungan yang dahsyat, lapisan api putih muncul dari tangan kirinya yang hangus. Dengan sedikit getaran, puluhan bayangan kepalan tangan putih yang padat muncul, menghancurkan embusan napas emas yang kembali menyapu. Di dalam kera raksasa putih itu, Simus seolah sejenak lupa bahwa kera putihnya sendirilah yang kini sedang bertarung. Ia merasakan gelombang kegembiraan yang tak terjelaskan dan rasa kagum. Kekuatan luar biasa dari tingkat pertama seni mendalam 9 revolusi dilepaskan sepenuhnya di tangan kera raksasa putih itu, jauh melampaui kekuatannya sendiri. Tingkat pertarungan ini, dan penguasaan kera putih atas seni mendalam 9 revolusi, akan membawa manfaat yang tak terlukiskan bagi latihan dan pertarungannya di masa depan. Wujud kera raksasa putih itu berubah, dan ia menerjang naga itu lagi, tampak tak sabar. Mata naga emas itu berkedip, dan menghadapi serangan agresif kera putih itu, ia mulai menghindar berulang kali. Sebagai upaya terakhir, ia menyemburkan sinar keemasan dari tanduknya atau mengembuskan napas keemasan dari mulutnya, memaksa kera putih itu mundur, menghindari pertarungan jarak dekat. Dalam sekejap mata, 1/4 jam berlalu. Cahaya darah di tubuh kera putih itu meredup drastis, dan auranya dengan cepat memudar. Seperti yang diduga, kau telah membakar esensi darahmu, meningkatkan kekuatan fisikmu secara paksa. Akan kulihat berapa banyak esensi darah yang tersisa untuk kau bakar. Naga emas itu meraung dalam bahasa manusia, tertawa terbahak-bahak. Ia membuka mulutnya dan mengembuskan napas keemasan, sekali lagi mendorong kera putih yang menukik itu puluhan kaki jauhnya. Wajah kera putih itu murka, tetapi ia tak berdaya. Auranya memudar dengan cepat,
dan api darah di dalamnya hanya berupa lapisan tipis, hampir padam sepenuhnya. Ia takut tak akan mampu bertahan sebatang dupa lagi sebelum ia roboh. Situasi di tempat kejadian menjadi kritis.